Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat kesehatan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu bersekutu bersamamu ya Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kita mau tinggikan nama Allah kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, terpujilah nama-Mu, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya, terpujilah aku, tinggikan nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, Yesus Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, glory, haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali bersekutu bersama, kita kembali berjumpa di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya, Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua tentang kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu tanpa sengaja saya melihat foto-foto 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan di sana ada satu perbedaan yang sangat mencolok, di mana setiap aktivitas yang kita lalui 2, 3, 4 tahun yang lalu, kita dapat beraktivitas di luar tanpa menggunakan masker. Dan Bapak Ibu Saudara, mulai muncul di dalam diri saya kerinduan untuk hidup kembali normal, untuk hidup kembali bebas tanpa menggunakan masker. Masker terkadang membatasi kita. Bapak Ibu Saudara, kita merasa dalam tanda petik, dalam kata yang cukup negatif, kita bisa menggunakan kata terpaksa. Kita terpaksa menggunakan masker saat kita mulai beraktivitas di luar. Kita terpaksa menggunakan itu semua, menjalankan protokol-protokol ini untuk beraktivitas di luar. Ada sesuatu yang membatasi kita di luar sana. Bapak Ibu Saudara, dari situasi ini, dalam situasi pandemi ini atau sekarang yang sudah menjadi endemi ini, situasi ini menyadarkan kita bahwa kita semua adalah manusia yang sangat tidak berdaya. Situasi ini menyadarkan kita semua bahwa kita manusia adalah manusia yang sangat terbatas, sangat tidak berdaya. Memang Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia, secara manusia kita dapat melakukan ini itu, kita dapat mencapai prestasi tertentu.
Tapi dalam keberadaannya, dalam eksistensinya, manusia adalah makhluk yang sangat terbatas. Bapak Ibu Saudara, foto 3 atau 4 tahun yang lalu mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah kebebasan, betapa pentingnya sebuah kemerdekaan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita mulai merindukan, kita menginginkan kemerdekaan. Setiap kita tanpa terkecuali, tanpa perbedaan yang ada, kita semua menginginkan, merindukan sebuah kemerdekaan terjadi, sebuah kebebasan terjadi dalam hidup ini. Baik kemerdekaan dalam hal-hal yang dapat musnah, kemerdekaan finansial, kemerdekaan kesehatan, semuanya ini dapat musnah. Tapi kemerdekaan dalam hal-hal ini sangat kita rindukan. Kemerdekaan sangat penting, apalagi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang sejati, apalagi sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan ini, dalam perenungan saat-saat pandemi ini, dalam saat-saat ketidakberdayaan kita menghadapi virus corona ini, marilah kita mengingat betapa tidak berdayanya setiap manusia. Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya sama. Sekaya apapun, semiskin apapun, sesukses apapun, sehancur apapun, sesehat apapun, sesakit apapun, kita semua sama. Kita semua tidak berdaya. Dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita semua tidak berdaya. Dan kita semua merindukan kemerdekaan. Kita semua merindukan kebebasan. Dalam perenungan ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyadari betapa tidak berdayanya kita. Setiap kita, marilah kita menyadari betapa kita tidak berdaya. Dan di dalam ketidakberdayaan kita ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita mencari Dia yang paling berdaya. Marilah di dalam ketidakberdayaan kita ini, marilah kita mencari pribadi yang paling berdaya, yang adalah Allah sendiri. Dia yang paling berdaya, yang adalah Allah. Marilah di dalam ketidakberdayaan kita ini, kita mencari Allah yang paling berdaya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus, Allah yang paling berdaya ini mencurahkan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus, Allah yang sangat berdaya melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita setiap manusia. Dan di dalam Kristus, Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Kristus adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus, kebutuhan kita ada di sana. Di dalam Kristus, bukan hanya kemerdekaan yang dapat musnah, bukan hanya kemerdekaan yang bersifat fana, bukan hanya kemerdekaan yang dapat tergantikan. Di dalam Kristus kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Galatia 5 ayat yang pertama menuliskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, bahwa hanya Dialah satu-satunya yang mampu Bapak Ibu Saudara untuk memerdekakan setiap kita. Hanya di dalam Kristuslah kita mampu merdeka. Bapak Ibu Saudara, di tengah ketidakberdayaan kita, marilah kita mengenal kemerdekaan yang memerdekakan kita. Di tengah ketidakberdayaan kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Kristus yang memerdekakan kita. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-32 demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kristuslah satu-satunya yang mampu memerdekakan kita. Hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang sanggup memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui kemerdekaan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, atau dalam kata lain, kita mengenal kemerdekaan itu. Mari kita mengenal kemerdekaan itu. Kemerdekaan itulah yang mampu memerdekakan kita. Mari kita mengenal Kristus, karena hanya Kristuslah yang mampu memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk semakin mengenal Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita menyadari bahwa kita telah benar-benar merdeka. Sama seperti yang Kristus katakan melalui Injil Yohanes, bahwa ketika kita mengenal kemerdekaan itu, dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita melihat kasih-Nya, semakin kita melihat betapa besarnya kasih-Nya yang dilimpahkan untuk kita, betapa besar pengorbanannya yang dikorbankan untuk kita. Ketika kita melihat salib Kristus, ketika kita melihat Injil bahwa Kristus rela mati untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita
kita akan semakin menyadari betapa berharganya kemerdekaan kita. Kita akan semakin menyadari bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Semakin kita mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin menyadari bahwa kita telah benar-benar merdeka. Semakin kita melihat Kristus, dosa tidak lagi semenarik itu, karena kasih Kristus jauh lebih menarik. Kuncinya adalah pengenalan kita terhadap Kristus. Kita harus mengenal Kristus, karena memang itulah yang harus kita lakukan. Kristus telah menyelamatkan kita, telah memerdekakan kita. Mari kita mengenal Kristus, sehingga kita bisa melihat kemerdekaan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang memerdekakan kita. Karena kebenaran Kristus inilah, hanya kebenaran ini yang memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap kita membuka mata, marilah kita merenungkan kasih-Nya. Marilah kita kembali melihat kebenaran yang memerdekakan kita. Marilah kita semakin mengenal kebenaran ini, Kristus sang kebenaran, karena kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga oleh cintanya yang dicurahkan bagi kita, ketika kita melihat kebenaran ini, bahwa Injil Kristus rela mati untuk kita, ketika kita melihat kebenaran ini, kita melihat Kristus, kita dapat melihat cintanya yang dicurahkan bagi kita, dan kita dimampukan untuk hidup serupa dengannya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengenal kebenaran, marilah kita mengenal Kristus, karena kebenaran inilah kebenaran yang memerdekakan kita. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup firman Tuhan, renungan ini pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap firman yang Tuhan telah sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berdaya. Setiap kami tanpa memperdulikan status atau apapun yang dapat kami banggakan, sekalipun kami dapat membanggakan kedagingan kami, marilah kita mengingat terima kasih Allah Bapa telah kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi yang sangat terbatas. Bahkan lewat kejadian-kejadian yang saat ini kami alami, pandemi, endemi ini menyadarkan kami bahwa kami terbatas. Oleh karena itu kami memerlukan pribadi yang tidak terbatas, dan Allah yang tidak terbatas. Kami bersyukur telah memerdekakan kami di dalam Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah menuntun dan membimbing kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan. Tuhan mengingatkan dan menegur kami untuk kami menyadari keterbatasan kami, dan di dalam keterbatasan kami ini biarlah kami melihat Kristus, melihat kebenaran, semakin mengenal kebenaran, sehingga kebenaran ini terus-menerus menempel dalam kehidupan kami dan terus-menerus mengingatkan bahwa kami adalah pribadi yang benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari ritual-ritual palsu, merdeka dari kebebasan palsu, merdeka dari pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga kami boleh benar-benar merdeka. Kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami setiap kali kami membuka mata, mengingat kebaikan Kristus, sehingga kami dapat melihat kemerdekaan yang ada di dalam setiap kami oleh Kristus Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus, Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.